warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Noli Velayati kembali dapat menjumpai Anda dalam program acara Ekspresi Seni. Pemirsa, di awal perjumpaan kita sudah menyaksikan persembahan tari yang begitu luar biasa, yaitu tari Parapa Empo. Persembahan dari Sanggar Sirajudin, penata tari Kakak Dian Purnama. Dan saat ini di Studio 2 TVRI Sulawesi Selatan juga sudah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita. Dan saya akan menyapa yang pertama sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Abdi Basit, selaku pengamat seni dan juga pemerhati budaya di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdi Basit. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sudah siap berbincang? Siap. Selalu siap. Baik, dan juga di samping saya sudah hadir kakak cantik yang selalu setia untuk selalu ngobrol sama pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Saya ingin menyapa Kakak Dian Purnama Juaningrum selaku penata tari Sanggar Sirajudin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dian. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Sudah siap berbincang, Kak Dian? Siap. Sudah siap. Nah, mungkin yang pertama saya ke Kak Dian dulu. Kak Dian mungkin bisa dijelaskan sedikit makna tari dari tari yang baru saja kita saksikan, yaitu tari Parapa Empo. Seperti apa, Kak Dian? Jadi tari Parapa Empo ini sendiri sebenarnya ini tari penyambutan untuk para tamu-tamu agung kerajaan di Kabupaten Goa. Kemudian biasanya ditarikan ketika kita memulai acara Tudang Sipulung bahasa Bugis atau Parapa Empo dalam bahasa Makassar. Berarti duduk bersama untuk membuka suatu pembicaraan. Jadi makna tari dari tari Parapa Empo ini sendiri yaitu tari yang dimana bertujuannya untuk ketika kita memulai suatu acara duduk bersama, kemudian dibuka oleh tari ini. Betul. Iya, baik. Nah, saya ke Pak Abdi Basit. Pak Abdi Basit, seperti apa Pak Abdi Basit memanai tari dari Parapa Empo itu sendiri? Kalau dari judulnya tadi, ya kita sudah paham bahwa itu duduk bersama, membicarakan sesuatu, dan itu sudah nyampe tadi. Apa yang mau divisualkan melalui bahasa gerak atau tari itu tadi sudah sampai bahwa mereka duduk bersama, kemudian bergerak kebanyakan rampak, kemudian nanti di bagian-bagian tengah gitu ada yang kemudian ganti properti dan lain sebagainya. Itu variasinya. Tapi secara keseluruhan tari ini sudah mewakili temanya seperti judulnya tadi. Yaitu Parapa Empo, ya. Pak Abdi Basit. Nah, tadi juga kita lihat di tari ini menggunakan dua properti. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak Dian, itu propertinya apa saja Kak Dian yang digunakan? Kak Noli pasti baru lihat lagi. Nah, betul sekali. Properti pertama itu namanya oja. Oja itu dulu adalah properti yang digunakan para gadis-gadis kerajaan di Goa untuk menutupi wajahnya. Ketika ada bertemu dengan tamu-tamu agung, biasanya dia menutupi wajahnya, tidak boleh kelihatan sama tamu-tamu agungnya. Kemudian pada zaman sekarang ini kita gunakan sebagai properti tari untuk mewakili bahwa ini tarian adalah kebiasaan orang-orang di kerajaan dulu, kita angkat menjadi tarian supaya orang-orang zaman sekarang itu tetap ingat bahwa kerajaan dulu itu banyak sekali properti-properti adat yang bisa kita gunakan untuk menjadi properti tari gitu. Kalau untuk kipas sendiri itu maknanya seperti apa Kak Dian? Kipas kan sudah memang dari dulu itu ada penari-penari di Kabupaten Goa maupun di daerah Bugis juga menggunakan kipas sebagai properti tari. Memang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi jati dirinya penari. Misalnya Pak Karena, Pak Joge menggunakan properti kipas memang. Jadi semuanya rata-rata 80% tari di Sulawesi Selatan itu etnis Makassar, Bugis, termasuk Mandar juga menggunakan properti kipas. Gitu. Memang sudah propertinya. Karena memang identitas kita salah satunya dengan kipas ya, Kak Dian ya. Jadi selain oja itu dulu menutup muka itu bukan cuma menggunakan oja, tapi kipas juga bisa menutup wajah. Ketika kita berjalan, kemudian bertemu dengan tamu-tamu yang bukan paman derajat ya di lingkungan istana, itu kita menutup wajah dengan kipas. Nah, seperti apa Pak Abdi Basit melihatnya? Kalau saya lihat tadi bahwa
kipas itu alat ekspresi gitu, mengungkapkan kegembiraan. Makanya tadi penarinya kelihatan menari gembira gitu. Menari, mungkin ada kaitannya dengan duduk bersama tadi itu, barangkali saja sudah mencapai kesepakatan, jadi mereka mengekspresikan kesepakatan itu dengan gembira ya, bisa seperti itu. Jadi saya ulang kembali bahwa tari itu memang tidak runut. Jangan cari bahwa kalau sudah begini gitu, nggak runut. Satu persatu menjadi satu rangkaian, meskipun tidak runut, tapi dia harmonis ya. Dia ada kaitannya satu dengan yang lain itu. Oke, seperti itu. Baik, saya kembali ke Kak Dian. Kak Dian, untuk tari Parapa Empo itu sendiri, nah ini tergolong tari kreasi kah atau tari tradisional kah mungkin yang dikembangkan dengan tari kreasi atau seperti apa Kak Dian? Tergolong tari kreasi, namun mengangkat dari tradisi yang ada di Kabupaten Goa. Jadi mungkin terinspirasinya mungkin untuk lebih mengenalkan tradisi yang ada di Kabupaten Goa, seperti itu Kak Dian? Bagaimana gadis-gadis Kabupaten Goa itu sangat lembut, kemudian dia bergembira, selalu menyambut tamu-tamu dengan ramah, seperti itu tariannya tadi. Nah, Pak Abdi Basit seperti apa melihat tari kreasi yang baru saja? Iya, kalau ini tadi kreasi, tapi inspirasinya dari hal-hal yang kearifan lokal Goa gitu, terutama pada masa lalu gitu, bahwa Oja ini dikenal di lingkungan istana misalnya, kemudian dari kostum itu sangat mendukung sekali tadi. Makanya tadi saya pikir-pikir ini tarian kok kayaknya harus tambah 2 menit lagi. Masih penasaran ya Pak terlalu ya? pelit kira-kira itu. Dalam tanda petik harus tambah panjang-panjang dikit itu. Kita masih mau lihat ada pola lantai lain selain daripada. Jadi masih mau melihat keindahan-keindahan lain dari tari ini ya Pak Abdi Basit ya? Mau tambah lagi gitu sedikit. Baik, nah saya ke Kak Dian. Kak Dian, ketika Kak Dian menciptakan suatu karya seni tari dengan karya kreasi tari, nah bagaimana Kak Dian membuat itu menjadi harmonis antara gerakan, musik, dan tadi juga saya melihat langsung Kak Dian sampai nyanyi langsung di tari ini, seperti apa Kak Dian? Biasanya saya mengheningkan cinta dulu. Mengheningkan cinta dulu. Iya. Biasanya saya pribadi melihat referensi-referensi dari almarhum Bapak, Mama, kemudian saya ramu kembali lagi. Misalkan Bapak pernah menciptakan tari Pakarena Jagang Lelea yang termasuk salah satu di antara 12 Pakarena yang ada di Sulsel. Saya ambil ragam-ragamnya, kelembutannya, kemudian saya angkat ke karya yang baru, kemudian musiknya saya dibantu dengan penata musik namanya Abdul Qadir Jailani ya. Dia yang meramu musiknya, kemudian lagu-lagu zaman dulu saya angkat kembali, terus saya aransemen ulang, saya bikin harmonis dengan tariannya, kemudian beri penjiwaan kepada penarinya, seperti itu biasanya. Jadi melamun dulu, mengheningkan cinta dulu, baru terciptalah karya yang baru. Baik, jadi bukan mengheningkan cipta ya, mengheningkan cinta, betul, menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi memang tidak mudah untuk menciptakan karya yang begitu luar biasa ya, Pak Abdi Basit. Seperti apa Pak Abdi Basit melihat ketika kita menciptakan karya kreasi tari seperti kata Kak Dian itu ternyata butuh proses yang panjang, Pak Abdi Basit? Oh iya harus. Kalau instan itu saya yakin sulit kita mencapai karya yang bagus. Harus terkadang bahkan kita butuh riset. Kita butuh riset misalnya ke daerah tertentu di mana akar atau sumber kesenian ini yang mau digarap ini, kita butuh riset, kita butuh tanya sana, tanya sini. Kemudian dalam pemilihan gerak ini yang lama. Lama itu tidak semua kan. Kita tadi tidak melihat gerak yang hura-hura itu sampai, mohon maaf ada jungkir balinya kan nggak ada tadi. Itu semua dicari yang cocok gitu. Dicari yang dia kebanyakan lebih pelan, lebih lembut. Nah ini kalau kita melihat tadi ada gerak-gerak Pakarena yang secara spesifik kelihatan tadi masih di dalam, tapi orang tidak tahu. Tapi ternyata itulah. Pakarena itu kan simbol kesabaran kaum perempuan gitu. Biarpun ditempa segala macam cobaan atau dalam secara kasarnya bahwa
meskipun musiknya bergemuruh kencang, tapi gerakannya tetap pelan. Di dalam tadi kelihatan, kelihatan ada pakarena di dalam. Meskipun tidak spesifik, misalnya penatanya menyebut pakarena tadi, tapi kita melihatnya bahwa itu ciri khas tarian Sulawesi Selatan ada di dalam situ. Jadi memang seperti kata Kak Dian tadi bahwa di tari ini betul-betul ingin menampilkan bahwa kelembutan dari perempuan-perempuan yang ada di goa itu memang ada di dalam tari ini ya. Mohon maaf, tidak campur-campur. Tiba-tiba pakarena tiba-tiba jungkir balik misalnya, kan lucu. Jadi tidak mencampur. Nah, itu yang butuh waktu yang lama. Itulah yang membutuh waktu yang lama untuk memilah dari sekian lama bereksplorasi, misalnya mencari gerak yang mana cocok gitu. Yang kedua misalnya setelah tarian ini sudah jadi, tentu orang berpikir lagi bagaimana faktor pendukungnya seperti kostum, properti, musik. Itu berbagai hal. Jadi kalau dikatakan lama ya wajar lama. Bahkan tarian pun kalau yang biasanya kami lakukan, tidak ada yang selesai pada saat baru pertama kali dibikin. Kita begitu pentas kedua ada perubahan lagi, perbaiki lagi, seterusnya bahkan tidak selesai. Jadi menyempurnakan suatu karya memang butuh proses ya? Iya, bukan menyempurnakan, artinya butuh waktu yang lama sampai menemukan bahwa ya sudah begitulah, selesai di situ tariannya, sudah karyanya seperti itu. Terus berinovasi. Iya, terus dia berinovasi, terus dia berkembang gitu. Baik dari segi gerak, terus dari segi pengembangan gerak misalnya, bola banyak perubahan dan itu. Ini besok kalau pentas lagi di tempat lain mungkin berubah lagi tuh. Baik, nah saya ke Kak Dian kembali. Kak Dian, untuk saat ini seperti apa sih Kak eksistensi dari Sanggar Sirajudin yang ada di Kabupaten Goa? Sampai saat ini masih jalan ya, masih hidup, masih berkembang, terus berkembang. Insya Allah sampai anak cucu nanti, cicit. Kalau boleh tahu ini sudah generasi keberapa Kak Dian? Kalau masih generasi kedua ya, karena bapak, kemudian ke anak, insya Allah ke anakku lagi selanjutnya nanti akan tetap hidup. Kita terus menghidupkan, melestarikan budaya, terutama Goa ya, karena kita hidupnya di Goa memang. Jadi Sanggar Sirajudin ini sampai hari ini pun kita masih terus berkembang, hidup. Setiap hari, setiap minggu kita latihannya 2 kali seminggu. Penari, pemusik masih aktif. Siapa tahu ada yang berminat, silahkan datang ke Sungguh Minasa di Goa. Ada Sanggar Sirajudin Goa siap menerima penari-penari baru. Kita belajar bersama, kita mengenal budaya bersama, melestarikan budaya bersama. Ayo, saya undang semuanya. Baik. Nah, Kak Dian, untuk saat ini seperti apa sih Kak Dian melihat ketertarikan dari mungkin generasi-generasi muda untuk lebih mencintai lagi budaya yang kita miliki, seperti apa? Karena saya sering melihat ya, kadang juga ada yang datang ke Sanggar ya tanya, ini bisa nggak kita diajar menari, karena di sekolah ada tugas ini, tari kreasi untuk pentas di sekolah. Oh iya boleh, dalam hati saya. Oh iya, berarti di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai digalakkan kembali untuk mengenal tari, meskipun itu tari kreasi ya. Namun ketika menginjak Sanggar Sirajudin, saya yang pertama sekali saya tekankan bahwa kita harus mengenal tradisi dulu, baru modern, kreasi gitu ya. Karena tradisi kita harus menjadi, kita harus tahu dulu jati diri sendiri, ya. Seperti tadi gerakan Pakarena itu harus tahu dulu. Makassar itu punya gerakan yang lembut, yang lambat, tidak kajili-jili dalam bahasa Makassar ya. Kajili-jili itu pecicilan, tidak ada ya. Jadi ketika mau belajar tari kreasi untuk ke sekolahnya, kita kasih materi yang tidak terlalu yang jungkir balik, salto-salto itu kita tidak kasih. Soalnya sangat bertolak belakang dengan jati diri kita sebagai penari Sulawesi Selatan gitu. Jadi semoga adik-adik penerus nantinya tetap bangga dan cinta budaya sendiri, jangan mau lebih tertarik dengan budaya Korea, budaya Betawi, budaya Sunda, Jawa. Harus tahu dulu bagaimana penari Makassar yang seharusnya
baru mengenal budaya-budaya lain gitu. Jadi harus kenal jati diri kita dulu. Betul, Ya Kak, Kak Dian. iya. Tapi sejauh ini ketertarikannya seperti apa Kak Dian? Saya sendiri Kak Dian dan juga mungkin generasi-generasi muda yang datang ke Sanggar Sirajudin seperti apa? antusias. Mulai dari SD ada, SMP, SMA, sampai di bangku kuliah juga ada yang datang ke Sanggar menanya, mewawancara, menggali budaya, ada juga sebagai ini aja tanya-tanya, bisa ini nggak, bisa ambil dokumentasi nggak. Nah, sekarang ini banyak tugas-tugas ya dari kampus, salah satu kampus di Makassar itu selalu melakukan wawancara Kak Dian sebagai narasumbernya. Namun tetap harus ada batasan. Seperti misalnya ada karya yang sudah pakem, sudah menjadi hak cipta Sanggar Sirajudin, itu tidak terlalu diekspos ke adik-adik pada umumnya. Karena kenapa? Karya seperti Pak Abdi Basit tadi bilang, karya itu sangat susah membuatnya. Jadi ketika kita dijiplak misalnya ya, kita dicontek sama penari-penari Sanggar-Sanggar lain, ya kecewa dong kita ya, karena pembuatannya itu sangat panjang, prosesnya panjang, kemudian tiba-tiba disadur sama yang lain, kan kita gimana ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita batasi untuk generasi-generasi muda, namun tetap kita berikan pemahaman bahwa ini loh budaya kita. Gitu. Kalau Pak Abdi Basit sendiri selaku penata tari, seperti apa Pak Abdi Basit mungkin bisa sedikit menjelaskan dari perbedaan antara tari kreasi dan juga tari tradisional itu seperti apa Pak Abdi Basit memaknainya? Jadi kalau istilahnya tadi Kak Dian ini kan kejiwaan ya. Kalau saya mirip gitu, tapi bahasanya lain, penghayatan gitu. Penghayatan. Tradisi itu tidak gampang menarikannya. Tidak gampang. Dia butuh penari yang matang dengan tingkat olah tubuh yang paripurna, yang sudah selesai gitu. Kemudian sesudah itu latihan penghayatan. Karena tari tradisi itu cirinya minim gerak. Dia nggak banyak gerak, tapi semua gerak terasa bermakna gitu. Biarpun sedikit geraknya, tapi terasa bahwa dia betul-betul penari itu menjiwai gerak itu meskipun sedikit geraknya. Itulah yang membedakan dengan tari-tari kreasi. Tari kreasi itu banyak gerak. Kalau tradisi kurang gerak. Jadi mungkin satu tari tradisi itu paling tinggi 4 atau 5 ragam gerak. Jadi kalau kata Kak Dian jiwanya, kalau kata Pak Abdi Basit penghayatannya. Baik, nah saya kembali ke Kak Dian. Kak Dian katakan bahwa hal yang paling penting untuk kita pelajari adalah kita harus tahu dulu jati diri kita, mengenal dulu jati diri kita. Nah, di tengah gempuran mungkin budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, Kak Dian, seperti apa sih Kak Dian bisa mungkin meningkatkan rasa kecintaan dari adik-adik kita generasi muda untuk, oh ini kalau bukan kita siapa lagi yang mencintai budaya kita, seperti apa Kak Dian? Langkah saya bercerita kembali ke adik-adik bahwa tradisi itu adalah kebanggaan kita sebagai orang Indonesia ya, khususnya Sulawesi Selatan. Sebab dengan tradisi kita bisa kemana-mana, bisa ke luar negeri, bisa ke tempat yang baru yang belum pernah kita datangi. Kemudian tradisi juga bisa menjadikan kita membanggakan diri kita bahwa saya punya tradisi yang memang berbeda dengan tradisi kamu gitu. Yang membeda-bedakan kita itu adalah tradisi kita. Jadi seperti adik-adik yang biasanya tidak tertarik, jadi kita berikan pemahaman bahwa tradisi ini orang tua kita seperti ini dulu, menarikan seperti ini. Kelak kamu menjadi orang tua harus tahu bahwa keturunan kamu nanti ini harus diberikan pemahaman seperti kamu saat ini gitu. Nah, kalau untuk tantangan sendiri Kak Dian, ada enggak tantangan yang Kak Dian hadapi ketika mungkin Kak Dian mengenalkan budaya kita ke adik-adik generasi muda? Tantangannya ya media sosial ya, karena rival saya adalah media sosial, YouTube misalnya itu termasuk salah satu media yang sangat tertarik untuk generasi-generasi muda sekarang. Jadi yang lebih mereka cintai, mereka gemari untuk saat ini adalah dance Korea misalnya, yang
sangat bertolak belakang dengan tradisi kita. Itu yang sangat susah saya imbangi untuk mereka. Gitu. Susah tapi masih bisa dihandle Kak Dian ya? Iya, bisa. Baik. Nah, baik Kak Dian dan juga Pak Abdi Basit, mungkin kita akan berbincang lagi, tapi sebelum itu kita akan saksikan persembahan tari yang juga persembahan dari adik-adik Sanggar Sirajudin Kabupaten Goa, yaitu Tari Patenung. Selamat menyaksikan.
Baik pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, masih bersama dalam program acara Ekspresi Seni. Dan tadi kita bersama-sama baru saja menyaksikan persembahan tari Patenung, persembahan dari Sanggar Sirajudin Kabupaten Goa, di mana karya ini merupakan karya Ibu Andi Nurhani Sapada. Dan kembali kita akan ngobrol bersama dua narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Abdi Basit dan juga Kak Dian. Nah, mungkin yang pertama saya ke Kak Dian dulu. Kak Dian, seperti apa sih Kak Dian memaknai tari dari tari Patenung itu sendiri, karya dari Ibu Andi Nurhani Sapada? Seperti apa Kak Dian? Baik, tari Patenung sendiri itu berasal dari Kabupaten Wajo, bisa jadi Sengkang juga. Jadi menceritakan tentang bagaimana anak-anak daerah di sana, daerah setempat, dalam menjalani kehidupannya sebagai patenung atau penenun sarung. Jadi karena Sengkang dan Wajo itu terkenal dengan sarung lipas sakbe-nya, lipas sakbe ya. Jadi di sana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai penenun sarung. Jadi tarian ini diangkat dari bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Sengkang dan di Wajo dalam menenun sarung. Jadi tarian itu gerakannya ada yang memasukkan benang ke dalam kain, benang sutra ya, dalam jarum. Kemudian kita ada yang di apa namanya itu lagi, Pak Abdi Basit, ditetek ya, ditetek. Ditetek namanya, ada gerakan seperti itu. Ada juga gerakan yang membentangkan kainnya ketika jadi, seperti itu. Jadi tadi makna dari tari Patenung itu sendiri yaitu adalah bagaimana cewek-cewek yang ada di Kabupaten Wajo ya, Wajo dan Sengkang ya. kegiatan mereka yaitu menenun sarung. Makanya tadi juga properti yang digunakan ada properti sarung lipas sakbe ya. Iya. Baik. Nah, saya ke Pak Abdi Basit. Pak Abdi Basit, seperti apa memaknai tari dari Patenung ini? Ini tarian karya almarhum Andi Nani Sapada. Tarian ini lawas. Tahun-tahun kayaknya 60 sekian gitu. Coba kita bayangkan tahun 60 sekian, katakanlah tahun 70 ya, almarhumah Bu Nani itu menciptakan ini. Di masa itu belum tari-tarian di Indonesia ini belum luar biasa imajinasinya itu, ekspresi, mengekspresikan bagaimana sih budaya menenun orang Bugis itu dan orang Bugis Makassar itu ekspresikan melalui gerak tari itu. Hebatnya itu tahun 60 sekian, 67, 60 tarian diciptakan oleh almarhum. Itu luar biasa itu. Nah, kalau kondisi sekarang kita bikin tari tenun ya mungkin tidak begini lagi modelnya. Karena tenun sekarang kebanyakan orang menenun sudah mesin. Jadi mungkin kita kebanyakan berdiri menenunnya, sudah tinggal pencet-pencet saja, sudah jadi kain sutra yang modern ya. Kita jarang lagi menemukan, meskipun masih ada alat tenun tradisional seperti tadi itu, yang begini-begini. Itu juga itu sebenarnya mereka ini kan kayak pantomim. Jadi ada walida dipegang atau balira dipegang itu. Makanya kalau penarinya begini, kalau dia begini biasa bengkok-bengkok itu anunya. Jadi begini nanti anunya, padahal kayunya itu mestinya dia lurus. Plak, 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 plak gitu. Itu imajinasinya para pendahulu kita yang dulu pada tahun 60 sekian, 67, 60 sekian. Luar biasa. Jadi kalau dikatakan tari ini tercipta awalnya di tahun 60-an. 60 sekian itu, 60. Berarti sudah berumur juga lebih dari 60 tahunan ya, Pak Abdi Basit ya. Iya. Dan imajinasi pada saat itu luar biasa sampai menciptakan tari yang baru saja kita saksikan ini. Nah, kalau boleh tahu Kak Dian, tari ini termasuk tari kreasi atau tari tradisional atau seperti apa? Termasuk tari kreasi, tapi karena umurnya sudah sangat-sangat lama, jadi kita sudah tradisi membawakannya gitu. Jadi kita dari dulu sering menarikan ini sampai di zaman sekarang pun masih tetap ditarikan, makanya kita golongkan sebagai tradisi, tradisi kreasi gitu. Jadi tari tradisi yang
dikreasikan. Diangkat dari tradisi kemudian menjadi kreasi. Gitu. Jadi salah satu upaya juga ya Kak Dian ya, mungkin selain mengenalkan kebudayaan yang kita miliki juga mengenalkan bahwa di Kabupaten Wajo ini ada loh tradisi kegiatan yang selalu dilakukan. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu ya Kak Dian ya. Baik, Pak Abdi Basit, seperti apa Pak Abdi Basit melihat bahwa di tari ini bukan hanya mengenalkan kebudayaan kita, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin di masa lampau inilah yang dikerjakan wanita-wanita yang ada di Kabupaten Wajo. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan yang saya sering sampaikan bahwa kesenian itu termasuk tari ini adalah media informasi dan media edukasi. Gitu. Jadi kita nari begini mau mengingatkan orang bahwa kita punya tradisi menenun. Kita punya tradisi menenun mulai dari memintal benang, kemudian menenunnya menjadi kain. Terakhir adalah jadi sarung. Ada itu proses terakhir, jadi sarung dijahit, jadi sarung kain sutra yang biasanya dibuat sekian meter itu kemudian dijadikan sarung gitu. Kita punya tradisi itu. Nah ini mulai jadi tarian ini bisa menjadi penanda pada zamannya bahwa budaya menenun itu sudah ada dan itu tumbuh berkembang di wilayah Wajo, Sopeng dan lain sebagainya. Itu menjadi penanda. Inilah yang dimaksud dengan pembeda. Ini kebudayaan. Karena kalau kita lihat sekarang kan dengan munculnya tenunan-tenunan bagus dengan motif-motif sekarang sutra itu tidak semua sekarang dikerja dengan tradisional. Secara tradisional itu soalnya dia makan waktu lama. Satu lembar sarung itu ditenun mungkin 3 bulan. Kalau sekarang udah canggih. Sehari juga sudah jadi ya Pak Abdi Basit ya. Jadi saya menganggap bahwa tari patenung inilah yang menyimpan catatan bahwa dulu alat tenun kita ternyata tradisional banget gitu. Tradisional sekali kita. Ini media informasi dan media edukasi kepada masyarakat bahwa kita punya alat tenun dulu ada lengkap dengan ada walidahnya dan lain sebagainya. Ada memintal benang dari kepompong itu satu lembar satu helai benang itu digulung begini sampai jadi gulungan besar gitu. Saya masih dapat yang seperti itu. Tidak tahu kalau 200 tahun akan datang sudah orang tidak mengenal itu. Syukur-syukur kalau tarian ini masih ada gitu. Masih dikenalkan gitu. Orang masih ingat ternyata ada ya tradisi itu. Harus dikenalkan Pak ya. Itu sudah menjadi tugas kita ya. Mungkin beberapa 200 tahun akan datang mungkin alat tenun itu tinggal di museum. Mungkin tidak ada lagi yang pakai gitu. Bisa jadi. Tapi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan saya salah gitu. Jadi memang tari itu bisa menjadi media informasi dan edukatif ya. Jadi bukan cuma hanya menampilkan gerak yang indah, nyanyian yang merdu, tapi juga bagaimana menjadi media informasi dan juga edukasi ya. Baik, saya kembali ke Kak Dian sebagai penata tari. Kak Dian, sebagai penata tari Kak Dian mungkin lebih gampang atau lebih mudah mana Kak Dian ketika mengajarkan anak-anak mengenalkan tari kreasi kah atau tari tradisional kah? Baik, jadi kalau tergantung usianya dulu ya. Kalau anak-anaknya itu masih SD, biasanya itu lebih ke tema bermain. Jadi kita ajak dulu bermain, kemudian gerakan-gerakan yang jenaka seperti misalnya menjadi hewan atau misalnya menjadi apa yang ada di alam bebas gitu. Kemudian seperti di Makassar ini ada yang namanya tari Gandrambulo. Itu memang khusus anak-anak yang menarikan. Jadi ada gerakannya yang namanya kondo-kondo. Kondo-kondo itu maknanya melucu. Jadi bagaimana dia menari seperti misalnya menirukan gerakan monyet atau kambing atau apa saja hewan yang lucu-lucu. Kemudian itu maknanya untuk apa? Tujuannya untuk menghibur penonton. Misalnya tari apa lagi, ada yang namanya kondo buleng juga ya Pak Basit ya. Ada kondo buleng itu dia penarinya jadi burung gagak, jadi burung apa ya? Bangau ya? Bangau. Bangau, jadi burung bangau. Jadi dia menarikan dirinya
mengikuti gerakannya burung bangau, melucu sampai penonton tertawa misalnya begitu. Kemudian untuk remaja-remajanya saya biasanya mengenalkan dulu gerakan yang lemah lembut, yang betul-betul apa ya, betul-betul fondasinya dulu seperti gerakan Pakarena yang lembut-lembut. Nah setelah itu baru naik kelas gerakan yang lebih dinamis sedikit supaya tidak bosan gitu. Jadi bertahap Kak. Jadi misalnya dari dasarnya dulu kita bentuk. Kalau sudah kuat dasarnya kita bentuk lagi ingatannya tentang bagaimana gerakan yang agak dinamis. Terus naik level lagi, gerakan yang agak heroik, dia lebih dinamis lagi, itu jadi bertahap cara mengajarnya. Jadi kalau dibilang mudah yang mana, semuanya punya tantangan tersendiri. Semuanya ada tantangannya, betul Kak. Baik, nah Kak Dian sejauh ini Kak Dian, seperti apa Kak Dian melihat respon masyarakat terhadap Sanggar Sirajudin yang ada di Kabupaten Goa? Sanggar Sirajudin salah satu sanggar yang tertua di Sulsel ya. Setelah Yama mungkin ya Pak Abdi Basit ya, ada Yayasan Angin Mamiri, Sanggar Sirajudin, Batara Goa, termasuk salah satu sanggar yang tertua sejak 1984 itu Sanggar Sirajudin. Jadi apa tadi ya tantangannya bagaimana? Jadi kita masyarakat tanggapannya ke Sanggar Sirajudin itu kadang ada yang negatif, ada yang positif juga. Negatifnya itu biasanya, penari Sanggar Sirajudin sombong-sombong amat ya. Padahal kita itu menjaga wibawa karena semakin kita tua, usia Sanggar itu semakin tua, semakin tanggung jawabnya besar. Jadi menjaga wibawa, menjaga etika, terus dalam bergerak juga harus beretika, tetap berestetika tapi tetap menjaga etikanya gitu Kak. Jadi tetap berestetika tapi tetap menjaga etika. Betul, baik. Kak. Nah, Pak Abdi Basit, mungkin Pak Abdi Basit bisa sedikit menjelaskan seperti apa pandangan Pak Abdi Basit melihat perkembangan seni tari yang ada khususnya di Kabupaten Goa yang baru saja Kak Dian jabarkan. Jadi saya tidak spesifik ke Goa ya. Supaya saya bicara secara umum bahwa benar dikatakan itu bahwa kita mengedepankan kita mengutamakan estetika, tapi ada yang harus dikedepankan, etika gitu. Etika itu adalah pertama dalam berkeseni kita saling menghargai, ya. Kita saling menghargai, kita saling kemudian etika berkarya juga ada gitu. Etika karya itu artinya begini. Kalau terkadang kita melihat tarian ada hal-hal yang tidak cocok kita lihat gitu. Seperti misalnya saya pernah menonton tarian ini mungkin terlalu modern atau bagaimana, saya mungkin yang tidak update kayak yang kampungan. Ada perempuan kayang, tiba-tiba perempuan lain menaiki perutnya, bayangkan, coba bayangkan. Waduh. Ini orang cari berbahaya ya, adegan berbahaya. cari keindahannya tapi etikanya hilang gitu. Jadi hal seperti itu kita hindari itu. Kita punya ini, kita adat kita ketimuran. Ketimuran itu artinya sangat-sangat beradab, saling menghargai. Jadi manggung pun juga ada etikanya gitu. Berkarya juga ada etikanya. Kita kalau kita hilang dari situ berarti kita kehilangan adat ketimuran gitu. Jadi betul sekali tadi kata Kak Dian, kita tetap berestetika tanpa melupakan etika ya Pak Abdi itu Basit ya. etikanya lebih penting. Jadi etika nomor satu lah ya Pak Abdi Basit ya. Baik, saya kembali ke Kak Dian. Kak Dian mungkin Kak Dian punya harapan ke depannya seperti apa harapan Kak Dian terhadap perkembangan tari dan juga terhadap generasi-generasi muda biar lebih mencintai lagi budaya tari yang kita miliki, seperti apa harapan Kak Dian? Harapan saya semoga generasi muda tetap mencintai dan tetap bangga akan tradisinya. Kenapa? Kita tidak tahu 50 tahun ke depan itu apakah kebudayaan kita masih ada. Jadi ketika kebudayaan itu putus saat ini di generasi saya, maka masa depan itu sudah bukan milik kita lagi, karena jati diri bangsa adalah terletak di kebudayaan kita gitu. Jadi kita kalau kehilangan kebudayaan, jati dirinya sudah hilang. Indonesia itu sangat beragam budayanya. Jadi ketika dia hilang, Indonesia bakalan tidak dikenal lagi oleh bangsa-bangsa lain gitu. Mungkin ada pesan Kak Dian untuk generasi muda? Generasi muda, ayo cintai lagi budaya kita. Soalnya
apa ya, negara lain tidak punya seperti kita. Jadi kita ini sangat langka ya, budaya kita sangat unik, kita sangat menarik. Jadi apapun gempuran budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia, di negara kita, lebih kuat lagi kita menyerang dengan fondasi dan jati diri kita sesungguhnya. Baik, nah mungkin secara singkat Pak Abdi Basit, Ya. pesan yang ingin disampaikan seperti apa? Ya, mari kita cintai budaya kita, sekaligus kita jaga. Karena kalau sekedar mencintai kita tidak jaga, ya kita nanti takutnya dicaplok sama orang lain itu. Dari dunia entah berantah itu. Jadi, kita cintai sambil menjaga kebudayaan kita. Baik, karena kalau bukan kita siapa lagi ya, Ya. Pak Abdi Basit ya. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir dan mau berbincang. Terima kasih Pak Abdi Basit selaku pengamat seni dan pemerhati budaya di Sulawesi Selatan. Terima kasih juga Kak Dian Purnama Juaningrum selaku penata tari di Sanggar Sirajuddin Kabupaten Goa. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada telah menyaksikan program acara Ekspresi Seni. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita akan menyaksikan persembahan tari, yaitu tari Galan Ganjur, persembahan dari Sanggar Sirajuddin Dian, penata tari Sirajuddin Bantang. Dan akhir kata pemirsa, saya Noli Velayati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program acara Ekspresi Seni selanjutnya.